Baik, pertanyaan berikutnya, Zat. Selain serangan yang kemudian dilakukan oleh para orientalis, baik dari sisi bahasa ataupun susunan Al-Quran, ada nggak, Ustaz, serangan yang ditujukan kepada isi atau konten Al-Quran tersebut? Misalkan, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebutkan 4 kali bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, itu di surat Al-Qamar ya, Ustaz. Kemudian di dalam surat Al-Muzammil, nah itu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang berat atau perkataan yang berat. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan, Ustaz. Oh iya, kalau dari segi kandungan Quran banyak kritikan kepada Quran ya. Tetapi sampai hari ini tidak ada kehebatan Quran tuh ya, tidak ada satupun dari isi Quran atau informasi Quran yang ditemukan kontradiktif gitu ya. Jadi ayat ini bicara, ayat yang lain membatalkan. Itu kalau di kitab suci yang lain ya, di Bible misalkan, dokumen Bible ketika ditemukan itu memiliki perbedaan isi ya, perbedaan tulisan antara 50.000 sampai 300.000 perbedaan. Itu yang pertama, secara bahasa aja udah beda gitu ya. Kemudian isi informasinya itu sudah saling bertentangan antara 50.000 sampai 300.000 perbedaan, sehingga sangat sulit untuk bisa mendeteksi keaslian sebuah dokumen. Nah, di dalam Quran ini tidak terjadi, alhamdulillah. Ya, karena Al-Quran ini terpelihara, maka tidak ditemukan sebuah kontradiksi yang baik kontradiksi antara ayat dengan ayat, kontradiksi antara informasi yang ada di dalam Quran dengan kejadian nyata, misalkan dalam bidang sains. Ketika Al-Quran berbicara tentang sebuah fakta, fenomena sains, itu pasti sama dengan apa yang ada di sains itu. Quran bicara tentang medis, ya medis mengatakan sama. Quran bicara astronomi, astronomi mengatakan sama. Quran bicara tentang fakta sosial sama. Quran berbicara tentang laut, pasti sama. Itu begitu ya. Jadi tidak bertentangan antara ayat, tidak ada bertentangan dengan fakta sains, dan juga tidak bertentangan dengan sejarah. Apa yang tertulis dengan sejarah dan sejarah dengan apa yang tertulis dalam Quran itu pasti sama, tidak ada perbedaan. Misalnya Al-Quran bercerita tentang kemenangan Romawi melawan Persia, itu memang kejadian gitu ya. Semuanya tidak ada pertentangan. Nah, salah satunya adalah yang kemudian kita kenal dengan itu ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah ini lampunya udah nyala lagi nih, jadi saya nyalakan kamera nih, silahkan kalau mau jadi tidak ditemukan adanya sebuah pertentangan seperti itu, nggak ada. Contohnya tadi adalah Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Nah, itu perkataan Al-Quran mudah dihafal itu kan terbukti. Mana ada sebuah buku di dunia ini setebal Quran. Ya, Quran itu berapa ratus halaman ya? 20 kali 30 ya. 20 halaman kali 30 kan tebal sekali Quran itu. Ratusan halaman gitu kan. Ada total Quran ini adalah 604 halaman ya. Mana ada buku di muka bumi yang ada di dalam sejarah umat manusia yang bisa dihafal oleh orang, bahkan dihafal oleh anak TK. Ya, ada yang TK, SD itu sudah hafal gitu. Setebal 600 halaman, coba bayangkan. Kayak kita disuruh ngapal 1 halaman aja udah mau mati rasanya gitu. Ini ngafalnya titik, koma semuanya dihafal loh ya. Bahkan ada yang menghafalnya itu dari mundur, dari belakang ke depan. Itu nggak ada di dunia yang bisa dihafal seperti Quran. Nah, ini sudah membuktikan bahwa Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya, kami mudahkan Quran untuk dihafal. Itu menunjukkan bahwa ya memang betul kalau begitu, Quran ini ayat yang mudah untuk dihafal gitu ya. Adapun ayat dalam inna sanuqi 'alaika qaulan tsaqila, Al-Mudaththir itu, Al-Muzammil itu ya, itu menunjukkan bukan dia berat untuk dihafal, tetapi Quran itu adalah sesuatu yang agung, yang besar, yang berat. Ya, jadi kalau Quran itu diturunkan di atas gunung itu akan meledak.
Kalau ya Allah mengatakan dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran itu kami turunkan di atas gunung, gunung itu akan hancur lebur, meledak gitu. Dan ketika Quran turun kepada Rasulullah, Rasulullah itu badannya berubah menjadi berat. Sehingga sahabat yang tertindih oleh pahanya Rasulullah itu kayak mau patah tulangnya. Dan kalau Al-Quran itu turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang berada di atas unta, untanya pasti akan duduk karena tidak kuat menahan beban. Itu maksudnya. Tadi beban berat itu artinya berat secara ini ya, secara beban, bukan berat secara hafalan ayatnya. Gitu ya. Kalau ayat Quran mudah dihafal itu sudah jelas terbukti, ratusan ribu orang menghafal Quran. Indonesia ini tidak kurang dari 50.000 penghafal Quran. Di kota Gaza yang cuma 2 juta, penghafal Qurannya tidak kurang dari 25.000. Dan itu fenomena yang umum-umum saja. Indonesia berapa banyak maha tahfidz melahirkan para penghafal Al-Quran. Itu semuanya bukti kebenaran firman Allah bahwa Quran itu mudah untuk dihafal.